Januari 2023, sebelum sidang replik dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak ICJR mendatangi majelis hakim untuk memberikan amicus curiae dengan terdakwa Richard Eliezer agar vonisnya dipersingkat. ICJR menilai Richard Eliezer ini membantu selama proses persidangan dengan membuka fakta-fakta baru serta skenario pembunuhan berencana yang menewaskan Joshua Huta Barat. Pengiriman amicus curiae itu dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap terdakwa Richard Eliezer yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Kelompok masyarakat sipil itu terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Wilnet, dan Elsam. Yang paling penting disampaikan hakim, nantinya dalam putusan tentu saja, ini proses masih berlangsung ya, kita hargai proses yang berlangsung. Kita berharap nanti dalam putusan hakim bisa mengambil peran itu. Apa itu untuk memberikan putusan kepada Baradae seadil-adilnya atas perannya sebagai justice kolaborator, yaitu secara undang-undang memberikan putusan reward ya, putusan paling ringan di antara terdakwa lainnya. Kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, menghargai amicus curiae tersebut. Ia berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti dan memberikan dukungan kepada Richard Eliezer selama sidang berlangsung. Apresiasi atas yang disampaikan oleh teman-teman dari amicus curiae bahwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat melihat bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator, tentunya masyarakat beranggapan bahwa tuntutannya lebih tinggi dari terdakwa yang lainnya. Nah, ini adalah aspirasi dari masyarakat dan kita hormati, kita hargai. Khairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, memiliki pendapat lain. Tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Richard Eliezer selama 12 tahun penjara dirasa tepat dan sesuai dengan perannya. Walaupun Richard Eliezer merupakan terdakwa justice kolaborator dan membuka skenario fakta selama persidangan, namun Khairul Huda menilai peran Richard Eliezer tetap ada dan membantu proses pembunuhan Joshua Huta Barat. Khairul Huda juga menegaskan amicus curiae yang dilayangkan kepada majelis hakim merupakan hal lazim karena kasus ini begitu besar menyita perhatian masyarakat. Yang terpenting adalah sebenarnya Baradae ini kan punya relasi kuasa dengan Pak Ferdi Sambo, seorang anggota polisi dengan pangkat terendah mendapatkan perintah langsung dari Jenderal Bintang 2. Gitu. Yang dia pelajari di sekolah kepolisian adalah melaksanakan perintah, dan itu pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim saya pikir di sidang pada waktu pemeriksaan Richard Eliezer sebagai terdakwa, dan karenanya itu menjadi satu faktor yang cukup signifikan untuk bisa membuat hakim memutuskan lebih rendah daripada tuntutan. Berkenaan dengan amicus curiae dan sebagainya, menurut saya sih tidak ada landasannya dalam hukum positif kita sebenarnya ya. Tapi ya sah-sah saja masyarakat menyikapi dengan cara seperti itu ya. Walaupun menurut saya tidak akan mempengaruhi banyak ya, tapi yang akan mempengaruhi adalah faktor persidangan itu sendiri. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan amicus curiae terdakwa Richard Eliezer bukan yang pertama kalinya diterima pihak pengadilan. Dalam kasus Jering pada 2022 dan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, lembaga masyarakat sipil juga memberikan amicus curiae. Juyamto menambahkan, nantinya berkas amicus curiae akan diberikan kepada majelis hakim dan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sidang putusan. Meski ada amicus curiae, namun hal ini belum masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 menegaskan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang tersebut memberikan arahan
bahwa hakim harus memahami nilai-nilai atau isu yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kasus yang berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.